Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, hari ini 19 Desember 2023 menjadi hari yang istimewa karena bertepatan dengan Hari Bela Negara. Hari Bela Negara ini bertujuan untuk mengingatkan betapa pentingnya kita untuk terus menjaga semangat bela negara, apalagi dalam kondisi global yang semakin menghangat belakangan. Salah satu pihak penting yang harus kita perhatikan dalam bela negara adalah generasi muda. Karena kalau dilihat secara data, komposisi generasi muda yaitu Gen Z dan milenial seperti saya telah mencapai 53,81% atau dapat dikatakan menjadi mayoritas. Untuk itu, kita memerlukan pendekatan khusus untuk dapat mengembangkan jiwa patriotisme dan semangat bela negara di kalangan generasi muda. Nah, untuk membahas apa saja tantangan dan pendekatan untuk membangun semangat bela negara di kalangan generasi muda, sudah bersama saya di studio Direktur Eksekutif Astagatra Institute, Bapak I Nyoman Gede Agus Asrama. Apa kabar, Bapak? Selamat siang, Mbak Sekar. Kabar baik. Terima kasih sudah hadir kembali di studio Voice of Indonesia. Terima kasih kembali atas kehormatan diundang kembali di hari yang sangat istimewa ini, di mana hari ini kita memperingati Hari Bela Negara sebagai hari yang harus juga dipahami bahwa Indonesia sering melupakan ini, sebagian besar apalagi generasi muda ya. Mungkin sebagian mereka tidak mengetahui bahwa hari ini adalah Hari Bela Negara. Oh gitu, tapi kalau saya tahu sih, karena dari pagi kita sudah memberikan informasi, semuanya kita sudah kasih informasi kalau hari ini sudah merupakan Hari Bela Negara. Nah, terkait dengan Hari Bela Negara ini kan tadi sudah disampaikan ya Pak ya di awal kalau generasi muda ini merupakan satu kelompok yang sangat penting gitu karena jumlahnya yang mencapai 53,81%. Nah, kenapa penting untuk menanamkan semangat bela negara di kalangan generasi muda saat ini? Apalagi kalau kita lihat ya Pak ya di berbagai kita lihat di misalkan di mana-mana gitu ya Pak ya, generasi muda itu harus memiliki jiwa-jiwa kebangsaan segala macam gitu ya, atau generasi muda adalah agen perubahan gitu. Saya sebagai generasi muda kok lumayan ya beban saya gitu. Tapi enggak ya sebetulnya, kenapa ini penting Pak? Baik, terima kasih Mbak Sekar. Kita tahu bahwa lembaga kajian di Indonesia belum banyak yang mengaitkan kompetensi generasi muda dengan wawasan kebangsaan. Jadi Astagatra Institute sebagai lembaga kajian itu melakukan sebuah kajian untuk menakar kepemimpinan generasi muda. Gitu. Kenapa generasi muda ini penting? Karena sebagaimana Mbak Sekar sampaikan tadi bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi. Berdasarkan data BPS tahun 2022 bahwa persentase yang Mbak Sekar sampaikan tadi itu equal dengan 65 juta jiwa, di mana mereka harus di-maintain agar memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan berwawasan kebangsaan. Berwawasan kebangsaan, oke. Ya, kenapa perlu? Karena tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, tidak hanya Indonesia, bangsa-bangsa di dunia itu makin hari penuh dinamika. Apalagi di era informasi yang banyak sekali informasi yang beredar, kemudian setiap individu warga negara Indonesia, khususnya generasi muda yang menjadi bagian dari komponen bangsa yang menjadi harapan dari generasi Indonesia di masa depan, itu juga harus mampu menyaring, kemudian mengelola informasi dengan bijak, kemudian bagaimana juga mereka tertanam jiwa-jiwa dan juga dalam kesehariannya nanti, di samping memiliki jiwa kepemimpinan dan juga mereka memahami makna akan wawasan kebangsaan yang kuat. Gitu. Oke, karena tadi disampaikan ya, ini potensi ancamannya ini luar biasa ya. Betul. Pak Nyoman Agus ya. Bahkan ada temuan yang mengejutkan ya, seperti misalkan toleran terhadap
disintegrasi atau pemahaman Undang-Undang Dasar 45 yang masih bisa dikatakan kurang. Padahal kayaknya pelajaran PPKN-nya tuh udah dari dulu sampai dari SD sampai SMA kurang ini Pak. Apa gimana? Baik Mbak Sekar. Jadi kami melakukan survei terhadap generasi muda dari range umur antara 17 sampai 25 tahun. Di mana ada sekitar 1.600 yang melakukan akses terhadap link survei yang kami bagikan. Kemudian dari 1.045 responden dari seluruh wilayah Indonesia yang diwakili oleh Pulau Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, itu kami mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan. Bahwa belum semua generasi muda memahami bahwa hak-hak asasi manusia, hak asasi warga negara itu sudah dijamin oleh konstitusi kita dalam hal ini Undang-Undang Dasar. Masih ada sekitar 18% yang belum memahami bahwa Undang-Undang Dasar itu menjamin hak asasi manusia. Kemudian yang mengejutkan pula ada sekitar 31% responden yang melihat bahwa suatu daerah berhak untuk mengelola daerahnya sendiri tanpa melibatkan pusat begitu, dan ada yang netral, artinya tidak menjawab iya dan tidak, itu sekitar 31%. Artinya ada sekitar 62% yang belum memahami arti Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan makna dari otonomi daerah yang sekarang sedang kita lakukan sebagai pilihan terbaik dalam berbangsa dan bernegara. Jadi pemahaman terhadap 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, khususnya Undang-Undang Dasar, kemudian mengenai NKRI, itu masih ada temuan-temuan menarik yang ini perlu kita harus improve. Artinya pemahaman mereka harus ditingkatkan, pengetahuan mereka mengenai konsensus dasar berbangsa dan bernegara itu perlu kita sentuh kembali begitu Mbak. Nah, maka kami Astagatra Institute memiliki sebuah framework dalam memoles mereka, memberikan cara-cara yang kami yakini bisa mengisi kekosongan atau mengisi hal-hal tadi yang masih belum paham menjadi paham melalui sebuah mekanisme atau metodologi penelitian, dan juga kami mengembangkan framework yang namanya Bina Muda Astagatra Change of Agent begitu. Oh, itu yang pertama kali ini untuk perdana atau sudah pernah dilakukan sebelumnya? Jadi ini memang kami rancang khusus Mbak Sekar, melihat fenomena global, kemudian ancaman yang kita hadapi berbasiskan data dan fakta yang kita kaji begitu. Memang generasi muda ini perlu diberikan sebuah pendekatan khusus. Nah, inilah kami rancang framework ini, di mana Bina Muda Astagatra Change of Agent ini ada tiga kerangka. Jadi ada inti, kemudian ada kompetensi dan orientasi. Jadi untuk yang intinya kita akan memberikan pemahaman kepada mereka mengenai integritas, ya, karena orang yang tidak berintegritas tentu sulit diharapkan menjadi change agent gitu. Nah, integritas lengkapi dengan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan ini, dia akan menjadi change agent. Baik, Pak Nyoman, sebelum kita lanjutkan lagi, kita boleh lagu dulu. Nanti kita lanjutkan mengenai, saya juga penasaran nih kenapa angkanya tinggi banget, tapi untungnya Pak Nyoman sudah punya programnya nih. Nanti kita dengarkan lebih lanjut ya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih masih bersama kami di Indonesia hari ini. Kita akan kembali melanjutkan bincang-bincang bersama dengan Direktur Eksekutif Astagatra Institute, Bapak Inyoman Gede Agus Asrama.
Tadi kita masih memperbincangkan mengenai tema hari ini yaitu menakar kepemimpinan generasi muda berwawasan kebangsaan. Nah, kita mau lanjutin lagi mengenai program yang keren banget tadi, Bima namanya itu ya Pak ya. Tadi sempat terjeda sebentar sama lagu. Nah, Bima ini tadi terbentuk dari 3 building block ya Pak ya. Jadi ada inti, kompetensi, dan juga orientasi. Ya. Nah ini kira-kira tadi kegiatannya apa lagi nih Pak? Iya, jadi kami akan melakukan kegiatan yang namanya ruang inovasi. Ruang inovasi. Ruang inovasi di mana generasi muda itu akan kita berikan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Tentu kami akan kembangkan Bima Agent of Change ini, di mana kami akan menanamkan nilai-nilai, menyemai nilai-nilai integritas dan juga pemahaman mengenai wawasan kebangsaan. Di samping juga kami akan meningkatkan kompetensi dari generasi muda. Karena melihat angka-angka tadi, sesungguhnya mereka sangat potensial, tetapi perlu sebuah pendekatan khusus. Maka kami membuat yang namanya framework khusus tadi, melihat fenomena dan latar belakang yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya, bahwa kompetensi generasi muda itu juga perlu ditingkatkan yang meliputi kepemimpinan. Ya, jadi mereka kalau pemimpin pasti mampu melakukan perubahan. Kemudian pemimpin juga harus memiliki kemampuan membangun relasi, kemampuan dalam merencanakan dan pengelolaan. Kemudian mereka juga harus memiliki kepekaan sosial, karena generasi muda yang apatis tentu tidak mampu melakukan perubahan. Jadi generasi muda yang memiliki kepekaan sosial dan generasi muda yang juga mampu berinovasi. Nah ini itu kompetensi yang kami kembangkan dengan kepemimpinan, kompetensi dan orientasinya. Ini bisa berdampak pada dirinya, pada tim dan pada komunitas begitu. Komunitas dalam konteks yang lebih besar adalah bangsa Indonesia begitu. Jadi akan diambil dari mewakili wilayah-wilayah atau provinsi-provinsi seperti itu Pak? Betul, nanti kami akan mulai dari suatu daerah tertentu yang sedang kami rencanakan, mulai dari Sulawesi Utara, di mana di daerah Manado berdasarkan kajian mengenai indeks keberagaman di sana cukup tinggi, bagus nilainya. Kami akan coba mulai kembangkan program ini di sana. Nanti kami akan mengembangkan program ini mengacu pada kolaborasi pentahelix. Jadi ada kami sebagai unsur swasta, kemudian ada pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, kemudian ada unsur TNI Polri dan juga unsur media. Dan kami bahagia sekali Voice of Indonesia RRI menjadi bagian dari program yang positif ini bagi bangsa dan negara begitu. Ada mungkin untuk peserta wilayah-wilayah mana gitu Pak yang akan diprioritaskan berdasarkan penelitian mungkin yang tidak terlalu toleran atau multikulturalismenya cukup memprihatinkan? Ya, jadi fokus kami sebenarnya tidak harus yang nilainya rendah. Yang nilainya tinggi pun harus kita pupuk untuk menjadi contoh justru bagi daerah lain yang mungkin indeksnya rendah. Tetapi semua akan kita datangi, kita akan buatkan programnya dengan pendekatan yang mungkin berbeda gitu Mbak Sekar. Kita punya framework ini, tentu framework ini akan kita sesuaikan yang kompetensi yang mana atau inti yang mana yang perlu dikembangkan di suatu daerah. Maka fokus kami nanti dalam memberikan ruang aspirasi kepada generasi muda itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di suatu wilayah gitu Mbak Sekar. Oke. Ya. Ini akan seru sekali kelihatannya ya Pak ya. Untuk durasinya berapa lama untuk bisa memberikan hal-hal yang baik tersebut? Kami punya program yang namanya Bima Muda Astagatra ini untuk di daerah-daerah kami menjaring selama 2 hari. Kemudian rencananya akan ada Jambore Nasional Bina Muda Astagatra, di mana mereka dipilih dari daerah-daerah yang terbaik ya, yang memiliki skor kepemimpinan yang baik. Kemudian kita akan kelola, karena ini potensi bangsa yang harus dikelola. Karena kalau mengutip apa yang disampaikan Bung Karno, founding father kita, beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia, begitu. Nah ini dengan generasi muda terpilih dari mewakili daerah,
yang kita harapkan menjadi agen-agen perubahan di wilayahnya, ini akan membuat apa yang jargon Bung Karno mengenai kehandalan pemuda Indonesia tidak akan lekang dimakan waktu, dan hari ini kita akan membuktikan juga dengan pemuda-pemuda yang kuat, generasi muda yang kuat akan mengguncang dunia sebagaimana situasi dan kondisi yang tentunya berbeda, tantangan berbeda, dan masanya berbeda, dan orangnya juga akan berbeda gitu. Kira-kira demikian Mas Sekar. Dan mulai dari proses pemilihan orang-orangnya tersebut itu juga melalui proses yang ada standar-standarnya tersendiri, Pak? Betul, mereka dijaring dari biasanya mereka sudah menjadi pemimpin Pak Sekar di daerahnya. Misalnya pengurus OSIS begitu, atau dari kalangan senat mahasiswa di satu wilayah begitu. Itu mereka sudah memiliki dasar kepemimpinan yang cukup kuat. Nah, tinggal nanti kami meningkatkan sedikit pengetahuan mereka mengenai wawasan kebangsaan, kompetensi, dan juga orientasinya mereka. Jadi berdasarkan survei kami, jadi orientasi yang paling rendah itu adalah orientasi untuk komunitas. Jadi untuk pribadi dan timnya. Jadi rupanya generasi muda ini dari survei ini mengindikasikan mereka terhadap pribadi dan timnya itu cukup tinggi skornya. Tetapi untuk komunitas itu masih rendah. Jadi ada ruang untuk meningkatkan orientasi generasi muda dalam aspek kepemimpinan mereka yang berdampak pada komunitas yang perlu ditingkatkan begitu Mas Sekar. Jadi apa penyebabnya seperti itu Pak? Apakah dalam penelitian tersebut juga sejauh meneliti demikian? Ya, ini kami memberikan 102 pertanyaan Mbak Sekar menyangkut orientasi, dan kami melihat dari pertanyaan itu kami mendapatkan data tersebut. Nah, yang juga mengejutkan, sebagian dari mereka itu cenderung menghindari masalah, apalagi masalah yang fundamental gitu Mbak Sekar. Jadi kalau bicara data yang valid begitu ya Mbak Sekar, ada sekitar 40% yang mereka cenderung menghindari masalah. Dan netral itu 35%. Hanya 25% generasi muda yang berani menghadapi masalah yang sangat fundamental dan strategis gitu. Jadi ini menarik bahwa masih sebagian besar generasi muda harus kita poles lagi, kita kembangkan kepeduliannya dalam hal bagaimana mereka mampu menghadapi masalah-masalah besar strategis yang kaitannya dengan masalah-masalah komunitas, masalah dalam konteks yang lebih besar, masalah bangsa begitu. Dan juga yang menarik, 38% itu belum mampu menetapkan tujuan pribadinya. Nah, ini juga, dan 30% belum paham bagaimana mereka menentukan tujuan pribadi. Hanya 30% dari responden yang yakin mampu menetapkan tujuan pribadinya. Nah, ini hasil survei Mbak Sekar dari 102 pertanyaan berdasarkan 1045 responden dari berbagai wilayah di Indonesia yang menggambarkan bagaimana kepemimpinan mereka, kompetensi mereka, wawasan kebangsaan mereka, sehingga ini perlu perhatian dari semua pihak gitu. Termasuk antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas untuk menggarap segmen generasi muda yang menjadi bonus demografi supaya mereka mampu bersaing, mengisi kemerdekaan, mewujudkan cita-cita kemerdekaan, dan mampu bersaing secara global gitu. Kira-kira demikian. Baik, jadi memang kalau dilihat dari data-datanya tuh cukup banyak sebetulnya PR-nya ya. Tapi mungkin yang terlepas dari yang apatis 34,52% ya Pak ya. Tapi kita lihat bahwa yang siap menjadi agen perubahan ini ada 28,83%. Nah, itu yang mungkin harus fokus pada hal-hal baik tersebut ya. Tapi agar kemudian ketika mereka kembali ke masyarakat dan bisa terus menyebarkan kebaikan-kebaikan itu, ada
strategi yang dilakukan untuk tidak berhenti sampai di kegiatan itu saja, tapi mereka juga terus bisa menyebarkannya ke masyarakat? Ya, kembali lagi Mbak Sekar, dari survei yang kita lakukan melalui responden memang kita patut bersyukur Mbak Sekar bahwa ada generasi muda yang sudah memiliki sifat kepemimpinan yang mampu melakukan perubahan. Kemudian masih ada yang apatis seperti Mbak Sekar sampaikan tadi. Nah, maka dari data dan fakta inilah kita semua pihak termasuk unsur-unsur pentahelik di dalamnya harus memahami situasi dan kondisi, data dan fakta yang ada melalui survei kajian ini menjadi dasar dari kita melakukan pendekatan yang lebih khusus ya kepada generasi muda, bahwa sesungguhnya generasi muda ini sudah ada harapan. Namun di balik harapan itu tentu masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Oleh karenanya memang kita seluruh potensi yang ada di Republik ini, bangsa kita harus bersatu, mewujudkan sinergi, menggarap generasi muda melalui program-program nyata. Salah satunya yang sudah kami kembangkan, bagaimana Bima ini, Bina Muda Astagatra ini menjadi bagian solusi nyata yang akan kami terus semai nilai-nilainya ini ke daerah-daerah, dan harapannya secara nasional Indonesia memiliki agen-agen perubahan di kalangan generasi muda yang siap bersaing secara global di kemudian hari gitu. Oke, baik. Dan saya sih mendengarnya cukup bersyukur ya, karena ada program yang luar biasa di antara data yang cukup mengejutkan. Tapi apakah untuk Astagatra sendiri juga mungkin melihat lebih jauh untuk akar permasalahannya yang menyebabkan hal tersebut, nilai-nilai tersebut, Pak? Apakah mungkin dari pendidikan atau mungkin apa tadi yang tadi sempat juga kita bahas mengenai potensi ancaman, tapi sebetulnya untuk inti persoalannya apa sih Pak yang harus dibenahi menurut Bapak? Pertama kita semua ya, artinya pemerintah juga kita harapkan dengan hasil survei ini bisa lebih memberikan program yang lebih kepada wawasan kebangsaan menyangkut 4 konsensus dasar. Itu materi itu perlu diperbanyak, artinya perlu diperdalam di kalangan generasi muda. Kemudian menyangkut era informasi yang serba terbuka, di mana banyak sekali informasi yang masuk, dan itu juga harus menjadi concern kita bersama. Generasi muda kita harus dibekali kemampuan ya, melalui dengan tanpa lelah. Kita harus punya program-program yang inovatif, yang sesuai dengan metode kekinian yang disenangi. Mereka bisa tanpa sadar, tanpa merasa digurui begitu, mereka bisa mendapatkan pemahaman dengan caranya yang sesuai dengan karakter generasi muda, khususnya Gen Z ini, ya, karena mereka adalah generasi yang dibesarkan di era yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, di mana era digital itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian mereka. Oleh karenanya memang integritas itu menjadi penting, membangun integritas di kalangan generasi muda. Kemudian bagaimana mereka diberikan kemampuan dalam menyaring informasi, bagaimana mereka diberikan kemampuan kepemimpinan berlandaskan wawasan kebangsaan, dan bagaimana mereka diberikan kemampuan untuk berkolaborasi. Kalau nilai luhur bangsa kita tuh kolaborasi itu adalah bergotong royong. Bergotong royong tidak hanya di tataran nasional, tapi mereka memiliki kemampuan dalam berkolaborasi dengan di tataran global. Karena dunia hari ini sudah borderless. Jadi dengan kondisi lingkungan strategis yang sudah sedemikian terbukanya, mau tidak mau memang 4 hal tadi itu harus dikuasai oleh generasi muda.
Jadi kompetensi, kemampuan untuk menjaring informasi, kemudian juga kemampuan kolaborasi tidak hanya di level nasional juga di level global. Kira-kira demikian Mbak Sekar yang bisa kita. Tapi dari kedaerahan gitu Pak, misalkan untuk daerah-daerah tertentu gitu, apakah juga dilakukan penelitiannya terkait dengan kondisi geografis gitu Pak? Ada temuan-temuan menarik misalkan daerah sini atau perkotaan dengan tingkat ekonomi atau yang seperti apa itu nilainya lebih tinggi atau apa gitu juga membahas? Kami membuat segmen secara demografis itu 3 segmen Mbak. Wilayah kota, wilayah desa, dan wilayah 3T. Jadi 3T itu terluar, terpencil, tertinggal. Dari hasil kajian kami tidak menggambarkan, belum bisa digambarkan antara kota, desa, dan 3T itu kemampuan yang spesifik dari generasi muda. Tetapi ini adalah menggambarkan dari keseluruhan. Namun bila diperlukan di kemudian hari spesifik daerah tertentu, kami akan melakukan pendalaman. Jadi ini nanti hasil kajian awal ini akan menjadi baseline atau menjadi dasar bagi kami maupun lembaga-lembaga kajian lainnya bila mana diperlukan lebih spesifik untuk melakukan kajian-kajian yang lebih spesifik untuk wilayah-wilayah tertentu begitu Mbak. Gitu. Oke. Demikian. Ini akan seru ya Pak ya, ini kegiatan BIMA ini udah mungkin sudah direncanakan kapan untuk rencananya yang digelar pertama kali ini? Baik, untuk pertama kali kita akan melakukan di rencananya di Manado, di mana kami akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pendidikan, kemudian melibatkan unsur TNI dan Polri, kemudian ada juga media yang kami ajak. Salah satunya adalah yang menjadi leader di situ di media adalah RRI melalui Voice of Indonesia, Mbak Sekar. Kemudian ada juga nanti dari kalangan tokoh masyarakat kita akan libatkan, kemudian organisasi masyarakat juga kami bekerja sama dengan Ikatan Alumni Lemhanas 60 juga kami libatkan, dan tentu yang paling penting itu kesiapan generasi muda di daerah sana untuk berkolaborasi bersama kami dalam menciptakan sukses story bagaimana BIMA ini diimplementasikan di daerah mereka gitu. Oke, jadi ini teman-teman seusia saya enggak ada ya. Ini adik-adik saya yang usia berapa nih Pak yang sudah harus bersiap-siap? Tentu sebagaimana survei yang menjadi segmen dari survei kita, respondennya adalah dari 17 tahun sampai 24 tahun Mbak Sekar. Nah nanti kita akan pilih mereka-mereka yang punya kualifikasi supaya ininya sama dulu, frekuensinya sama, kemudian kemampuan kepemimpinannya juga mereka sudah punya kemampuan dasar, sehingga ketika mau diimprove itu lebih mudah untuk kita menyemai, kemudian mengimplementasikan framework BIMA ini, baik itu inti, orientasi maupun kompetensinya begitu. Ya. Seru banget ini. Mungkin 1 minggu lebih atau enggak Pak? Kita berharap dalam waktu yang dekat ya Mbak. Karena memang kalau melihat orientasi kita mewujudkan Indonesia Emas di 2045, tentu ini harus segera digarap. Dan survei ini menunjukkan bahwa kita semua pihak harus concern dengan generasi muda. Mereka adalah harapan masa depan bangsa kita, dan kita juga berharap mereka mampu memahami bela negara di era ini. Nah, tentu kan berbeda ya bela negara sebelum era kemerdekaan hari ini, karena memang eranya sudah berbeda. Ini juga mungkin kalau dulu juga perangnya perang fisik gitu ya, sekarang udah perangnya perang non fisik. Nah ini juga bela negara hari ini juga mungkin bela negara yang berbeda. Bagaimana kita bisa berargumentasi mempertahankan
sebuah pemikiran mengenai NKRI, pemikiran mengenai Bhinneka Tunggal Ika, pemikiran mengenai nilai-nilai yang terdapat di dalam konstitusi bernegara kita di UUD 45, di mana semuanya itu kalau dipahami, Indonesia itu akan sesungguhnya menjadi negara yang hebat, negara yang mandiri, yang kita semua nilai-nilai luhur bangsa kita itu sudah cukup untuk kita mengelola negara ini melalui nilai-nilai luhur itu sebenarnya, dan dikombinasikan dengan manajemen modern. Ini akan sungguh luar biasa. Terbukti waktu kita menangani masalah bangsa di masa pandemi COVID, Indonesia dengan pendekatan kolaborasi gotong royongnya mampu menangani pandemi COVID-19 dengan baik dan diapresiasi oleh masyarakat internasional. Demikian kira-kira Mbak Sekar. Oke, jadi memang kita mendapatkan satu fakta-fakta gitu ya, atau ada temuan-temuan yang cukup mengejutkan, tapi di satu sisi Astagatra sudah punya salah satu solusinya yang kita semua pastinya mendukung untuk ini bisa terlaksana dengan baik. Tapi mungkin kita boleh dong lebih kenalan lebih lanjut dengan Astagatra Institute itu ya Pak ya. Jadi tadi kita tahu kalau Astagatra ini sangat berfokus terhadap bela negara, kemudian juga NKRI dan lain sebagainya. Nah ini penting banget nih, apalagi suasananya jelang-jelang pemilu tuh biasanya semakin seru gitu ya. Ya baik Pak Sekar, Astagatra Institute terlahir sebagai sebuah lembaga yang berfokus pada kajian dan pengembangan sumber daya manusia, di mana wawasan kebangsaan menjadi salah satu fokus landasan kami dalam mengembangkan sumber daya manusia. Jadi kami yakini ketika seseorang atau warga negara itu bertindak beyond begitu, dia di atas kemampuan pribadinya, di atas kepentingan pribadinya, dia menempatkan dirinya untuk kepentingan orang banyak, maka dia akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi dirinya. Jadi mereka akan mampu melakukan perubahan secara tidak langsung kepada lingkungannya, kepada negaranya. Karena kemampuan seseorang, kalau mereka kemampuan kepemimpinannya tidak hanya skill kepemimpinan, tetapi dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang kuat, kita yakini mereka juga di dalam komunitas, di dalam tim, dan di dalam dirinya itu akan tumbuh nilai-nilai yang nilai plus dan pasti bermanfaat tidak hanya pada dirinya tapi bagi bangsa dan negaranya gitu. Nah itu yang kami kembangkan, bahwa Astagatra Institute dilahirkan untuk mengisi ruang kosong tersebut, menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang punya integritas, yang mampu dan tangguh di segala zaman. Nantinya kita harapkan demikian, apapun tantangannya, apapun situasinya yang dihadapi, dengan landasan kuat seorang pemimpin yang dilandasi wawasan kebangsaan, itulah kami yakini mampu menjadi pemenang. Oke. Dan kemudian dengan diterbitkannya publikasi ini, harapannya apa ini Pak? Kami berharap dengan publikasi ini beberapa pihak yang punya concern yang sama dengan kami, bagaimana sumber daya manusia khususnya generasi muda ini harus diberikan perhatian khusus. Dan dari kajian kami banyak aspek yang bisa kita eksplor lebih lanjut, misalnya menyangkut pemahaman generasi muda terkait dengan pemenuhan HAM di UUD 45 begitu, yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian pemahaman mereka mengenai NKRI, kemudian pemahaman mereka mengenai keberanian dalam menghadapi masalah-masalah yang fundamental gitu. Nah ini harus dilakukan oleh semua pihak, tidak cukup dengan kita saja, Astagatra dan Voice of Indonesia RRI, tetapi memerlukan concern dari banyak pihak ya, yang saya sebutkan dengan kolaborasi pentahelik tadi, unsur pemerintahnya juga concern, perguruan tinggi, akademisi, kemudian media, kemudian tokoh masyarakat, organisasi massa, dan juga tentu dunia usaha juga harus punya concern yang sama begitu Mbak Sekar. Oke. Ya. Dan ini merupakan salah satu
publikasi dari Astagatra Institute ya, dan saya yakin juga masih banyak karya-karya ataupun juga publikasi-publikasi lainnya yang dilakukan oleh Astagatra Institute. Apakah ini juga bisa diakses oleh masyarakat ini Pak? Jadi hasil publikasi ini akan kami upload di website kami di astagatra.com, dan tentu harapan kami kajian ini bisa menjadi rujukan atau bermanfaat bagi semua pihak yang memiliki concern yang sama dengan kami dalam bagaimana mengembangkan sumber daya manusia. Kami juga punya program-program pelatihan pendidikan yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan wawasan kebangsaan termasuk nasionalisme. Oke, Ya. jadi Bima ini adalah salah satunya. Nanti kedepannya juga akan ada banyak kegiatan-kegiatan keren lainnya gitu. Betul. Jadi kami punya selain Bima itu, kami punya juga Pandu namanya, Pandu Astagatra. Oke. Nah, ini program untuk kalangan profesional yang ingin meningkatkan kompetensi kepemimpinannya yang tidak terlepas juga dari nilai-nilai wawasan kebangsaan begitu, Mbak. Jadi ada Bima, ada Pandu, macam-macam program kami. Ya, ada kolaborasi pentahelix yang lain yang semuanya berbasiskan kolaborasi. Oke. Pendekatannya gitu. Baik, jadi di Hari Bela Negara ini saya juga belajar nih, ternyata kalau selama ini kita berbicara mengenai NKRI ataupun juga UUD 45 itu biasanya tuh apa ya, apalagi anak-anak sekarang itu kan berpikirnya wah harus ngapalin terpatok sama textbook gitu ya, tapi ternyata melalui salah satu kegiatan ini Bima yang akan diselenggarakan oleh Astagatra Institute ini lengkap, nggak cuman kalau zaman dulu tuh belajar ngapalin aja pasal berapa, tapi ini juga terkoneksi dengan dunia saat ini ya. Betul Mas Sekar. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu akan dibuat di sebuah program yang kami sesuaikan pendekatannya dengan karakter generasi muda saat ini gitu. Oke. Ya. Ini sayang banget nih karena saya udah lewat nih usia aja ya. Nanti Mbak Sekar kami didik bisa jadi mentor mungkin. Padahal lebih enak kalau yang ikut camping-campingnya ya. Iya. Kan karena Jambore biasanya pakai tenda gitu. Iya, betul. Oke. Jadi Jambore itu nanti Mbak setelah mereka punya kemampuan, mereka akan kita terjunkan langsung ke komunitas. Jadi tidak hanya teori Mbak, tapi mereka akan berpraktek bagaimana ilmu yang didapat itu diimplementasikan. Karena kan sayang sekali banyak pendekatan pendidikan yang selama ini itu hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan, tetapi bagaimana implementasi sesungguhnya di lapangan itu perlu. Dan program kami ini Bima ini juga nantinya akan ada satu sekian hari begitu, kalau tidak sebulan atau 2 bulan, itu mereka akan kami terjunkan ke komunitas, di mana komunitas itu sangat heterogen dan berbeda, dan ini juga menjadi pengalaman baru bagi mereka. Jadi once mereka berhasil di situ, maka mereka sesungguhnya akan jadi agen-agen perubahan di masa depan. Oh, keren Gitu, ya. ya. Menuju Indonesia Emas 2045. 2045. Jadi jangan lagi ada yang bilang kalau nanti bonus demografi kira-kira kualitasnya seperti apa gitu ya. Karena harus sama-sama dong ya, bareng-bareng membantu untuk mewujudkan yang berkualitas. Terakhir nih Pak, karena kok ngobrolnya nggak terasa ya? Karena seru gitu, nggak kerasa sudah hampir ya waktunya, terbatas waktu. Terakhir Pak, di Hari Bela Negara ini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda, untuk pendengar Voice of Indonesia, terutama yang diaspora ataupun juga yang ada di perbatasan-perbatasan Pak. Baik, Bapak Ibu pemirsa Voice of Indonesia dimanapun berada, memaknai bela negara hari ini berbeda dengan sebelumnya. Jadi di era digital hari ini, di mana tantangan dan lingkungan strategis yang berubah, baik nasional maupun global, maka kita harus memahami membela negara itu tidak harus dengan seperti zaman dulu, bambu runcing dan senjata begitu. Hari ini bela negara melalui sebuah pemikiran, melalui sebuah aksi nyata, bagaimana kita mampu menjaga eksistensi NKRI, kemudian memahami nilai luhur bangsa menjadi keseharian kita,
Nah, dengan demikian itulah salah satu wujud bela negara hari ini di masa kini yang itu kalau kita implementasikan, mudah-mudahan Indonesia Emas 2045 bukanlah sebuah impian, tapi sebuah kenyataan yang kita harus usahakan bersama. Ya, jadi kita harus berusaha. Tidak boleh hanya berangan-angan, tidak melakukan apa-apa. Nah, ini salah satu bukti di Hari Bela Negara inilah kita melakukan diskusi mengenai hasil survei ini, publikasi ini, supaya dipahami oleh semua bahwa momen bela negara hari ini menjadi momen bagi kita untuk menyemai kesadaran kita. Bagaimana kita bersikap di hari ini membela negara begitu. Oke. Ya. Bagaimana kita bersikap di hari ini untuk membela negara ya. Baik pendengar, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Direktur Eksekutif Astagatra Institute Bapak Inyoman Gede Agus Asrama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan Pak. Baik. Terima kasih. Sekali lagi selamat Hari Bela Negara. Terima kasih Mbak Seka, selamat Hari Bela Negara. Dari kita, untuk kita, dan demi bangsa tercinta. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.